Latih otakmu kayak otot. Rahasia CBT bikin pikiran lebih fleksibel dan gak mudah stres. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak otakmu itu drama banget? Salah ngomong dikit, langsung mikir semua orang pasti benci aku. Atau aku memang payah dari dulu. Kadang kita nggak sadar, otak kita tuh kayak mesin prediksi yang suka salah tafsir. Tapi tenang, bukan kamu yang rusak. Cuma otakmu yang butuh kalibrasi ulang. Dan kabar baiknya, ada latihan mental yang bisa bikin otakmu mikir lebih jernih, realistis, dan tenang. Namanya Cognitive Behavioral Therapy, atau singkatnya CBT. Kita bongkar gimana cara kerja terapi ini, biar kamu bisa nge-gym otak sendiri. Kebanyakan orang nggak sadar bahwa pikiran bukan kenyataan. Pikiran cuma tafsiran otak terhadap situasi, bukan rekaman objektif dari realitas. Kalau kamu berpikir aku bodoh, itu belum tentu benar. Itu hanya hasil tafsir otak yang mungkin sedang stres, takut, atau lelah. CBT ngajarin kamu untuk berhenti percaya 100% sama isi kepalamu, karena belum tentu suara di kepala itu lebih tahu daripada data nyata. CBT adalah cara ilmiah buat melatih ulang cara kerja otak, yang menghubungkan 3 hal yang saling memengaruhi: pikiran, emosi, dan perilaku. Misalnya kamu ditegur bos, pikiran, aku gagal, emosi, malu dan takut. Perilaku jadi menarik diri. Tapi kalau pikirannya diubah, jadi aku dikasih masukan biar lebih baik, emosinya jadi lebih tenang, perilakunya juga lebih rasional. Itulah inti CBT, mengubah makna, bukan menekan perasaan. Otak bekerja dengan sistem prediksi. Ia menebak apa yang akan terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu. Kalau dulu sering ditolak, otakmu belajar bahwa interaksi sosial bahaya. Hasilnya, kamu jadi waspada berlebihan. Bahkan ketika semua aman, otakmu tetap bunyi alarm. CBT bantu kamu reprogram ulang sistem prediksi ini, supaya otak nggak lagi menerjemahkan dunia secara pesimis. Langkah pertama dalam CBT, sadar terhadap pikiran otomatis. Biasanya pikiran muncul cepat dan tanpa izin, kayak notifikasi yang tiba-tiba muncul di kepala. Dengan menulis jurnal, kamu mulai bisa lihat pola, kapan pikiran negatif muncul, apa pemicunya, dan bagaimana efeknya. Kesadaran ini bikin kamu nggak lagi jadi budak pikiran, tapi pengamat yang tenang. Di tahap ini, kamu mulai jadi ilmuwan untuk pikiranmu sendiri. Setiap pikiran negatif diuji kayak hipotesis ilmiah. Bener nggak sih? Kalau pikiran bilang, aku gagal terus, kamu tanya, selalu, apa pernah juga berhasil? Ketika kamu menemukan bukti berlawanan, pikiranmu mulai goyah. Otak belajar bahwa tidak semua kesimpulannya valid. Reframing artinya ngubah cara kamu melihat sesuatu, tanpa harus ngubah faktanya. Ini kayak ngubah angle kamera. Gambarnya tetap sama, tapi suasananya beda. Kalau kamu gagal ujian, dulu kamu bilang, aku payah. Sekarang kamu bilang, aku tahu area yang harus diperbaiki. Pikiran baru ini ngasih pesan positif ke otak, gagal itu bukan akhir, tapi kesempatan, recalibrate. CBT nggak berhenti di pikiran. Kamu harus kasih otak bukti, baru lewat pengalaman nyata. Ini disebut behavioral experiment. Kalau kamu takut ditolak, coba sapa orang dulu. Kalau ternyata disapa balik, otakmu dapat data baru, dopamin dilepaskan, dan sistem prediksi diperbarui. Dunia ternyata nggak seseram dugaan. Setiap kali kamu membuktikan pikiranmu salah, otak mengalami yang namanya prediction error, kejutan positif yang bikin dia belajar cepat. Inilah cara CBT mengubah struktur otak. Semakin sering kamu salah dengan hasil baik, semakin otakmu mempercayai dunia sebagai tempat yang aman. Otakmu belajar lewat pengalaman, bukan nasihat. Latihan CBT harus diulang. Otak itu belajar dari pengulangan, bukan teori. Setiap kali kamu mengulang latihan reappraisal, area logika di otak makin kuat, sedangkan area emosi reaktif makin tenang. Lama-lama, berpikir rasional jadi otomatis, kayak refleks. Otak yang fleksibel bisa menyesuaikan diri tanpa panik. Ia nggak cepat menghakimi, tapi bereaksi dengan sadar. Kalau dulu kamu mudah meledak, sekarang kamu bisa mikir dulu sebelum bereaksi. Itu tanda otakmu udah dilatih untuk menunda reaksi emosional dan memilih respon terbaik. Penelitian neuroscience menemukan bahwa CBT bisa benar-benar mengubah struktur otak. Bagian yang mengatur logika makin aktif, bagian yang memicu ketakutan jadi lebih tenang. Artinya, CBT bukan cuma membuatmu berpikir lebih baik, tapi juga bikin otakmu berfungsi lebih seimbang antara logika dan emosi. Setelah terapi selesai, latihan kecil tetap perlu dilakukan. Otak butuh pengingat biar nggak balik ke pola lama. Mini CBT 15 menit seminggu, atau sekadar mindfulness tiap pagi,
cukup untuk menjaga stabilitas otak. Sama kayak otot, kalau nggak dilatih, lama-lama lemah lagi. CBT bisa diterapkan di mana saja, asal disesuaikan dengan nilai budaya. Misalnya, di masyarakat kolektif seperti Indonesia, CBT dikaitkan dengan nilai kebersamaan. Dengan begitu, latihan mental ini nggak cuma memperkuat individu, tapi juga memperkuat cara kita memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara sehat. CBT bekerja dengan cara alami. Otak dikasih bukti baru, lalu dia memperbarui cara berpikirnya. Itulah kenapa hasilnya tahan lama. Setiap kali kamu berpikir ulang dan bertindak berbeda, kamu sedang menulis ulang program otakmu. CBT bukan sekadar terapi pikiran. Ini pelatihan biologis untuk memperbaiki cara otak memprediksi kenyataan. CBT membuktikan bahwa otak bukan mesin yang rusak, tapi alat yang bisa dilatih. Pikiran negatif bukan kutukan, tapi kebiasaan berpikir yang bisa diubah. Begitu kamu mulai menyadari, mengevaluasi, dan mengubah tafsir pikiranmu, kamu bukan cuma jadi lebih tenang, kamu jadi versi dirimu yang paling realistis, rasional, dan manusiawi. Mulai malam ini, tiap kali pikiran negatif muncul, jangan langsung dipercaya. Catat aja, kapan muncul, kenapa, dan apa perasaanmu. Itulah latihan pertama melatih kesadaran kognitif, fondasi dari otak yang sehat. Kalau kamu pengen otakmu makin tangguh, fleksibel, dan gak gampang stres, klik subscribe, nyalain loncengnya, dan share video ini ke temanmu yang pikirannya butuh latihan beban ringan. Karena kadang, yang butuh olahraga bukan cuma badan, tapi juga pikiran.